The power of discipline, kekuatan dari disiplin. Berfokus pada disiplin lebih baik daripada motivasi. Kita akan bahas kenapa. Sekaligus strategi bagaimana cara kita memperkuat disiplin itu sendiri. Katakanlah, saya ada teman yang bernama Benny. Seorang yang memiliki berat badan masuk dalam kategori obesitas. Dia ingin sekali menurunkan berat badannya, di mana saat ini dia kelebihan 45 kg dibandingkan berat normal orang-orang seusianya. Berat badannya ini mengganggu dia dalam melakukan aktivitas. Benny sangat menyukai bermain internet dan game online. Terkadang banyak aktivitas-aktivitas lain yang membuat dia tidak happy dengan berat badan tubuhnya. Contohnya ketika ada seorang teman lama Benny yang mengajaknya untuk melakukan olahraga jalan kaki di hari Minggu. Benny terpaksa menolaknya karena alasan lain. Padahal temannya ini kebetulan sekali berkunjung ke Jakarta untuk sekalian bertemu dengan Benny. Akhirnya acara jalan kaki bareng ini tidak terwujud, alias berubah menjadi sekedar bertemu di sebuah kafe. Benny lama-kelamaan berpikir, sepertinya kelebihan berat badannya ini mengganggu sekali karena menghambat untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Lalu dia mulai termotivasi dirinya dengan menonton video-video motivasi agar memicu semangatnya untuk berubah. Tapi dia tidak berhasil. Motivasi seringkali dianggap sebagai dorongan internal yang menginspirasi atau mengilhami sebuah tindakan. Motivasi mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena kita menganggapnya bermanfaat atau memuaskan. Ada dua sumber utama yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik datang dari dalam, sedangkan ekstrinsik bergantung sekali pada apa yang kita namakan imbalan eksternal, seperti uang, pujian, ataupun perhatian. Sebagai contohnya adalah seorang atlet basket mungkin secara intrinsik termotivasi oleh hasratnya terhadap olahraga atau secara ekstrinsik terinspirasi perburuan piala dan impian menjadi seorang bintang. Motivasi membantu memulai perilaku kita dengan memberikan imbalan emosional, psikologi, dan fisik. Namun ini kekurangannya. Motivasi itu naik turun di luar kendali kita karena berdasarkan faktor tubuh seperti tingkat energi atau suasana hati. Sehingga motivasi tidak bisa diandalkan secara jangka panjang. Sifat motivasi itu berfluktuasi dan hampir setiap orang pasti mengalaminya. Ketika kita melompat dari tempat tidur dengan perasaan semangat untuk menghadapi dunia, bagi yang lainnya bangun saja terasa seperti tugas yang sangat berat. Tingkat motivasi sesaat kita sebagian besar berasal dari faktor-faktor antara lain. Yang pertama adalah kondisi mental seperti stres, gangguan mood, kelelahan, dan banyak lagi. Saat kita merasa cemas, depresi, dan kelelahan, kecil kemungkinan buat kita untuk merasa termotivasi. Faktor kedua yaitu validasi eksternal, yaitu feedback, dukungan, penghargaan, atau kekurangan orang lain mempengaruhi pandangan kita terhadap motivasi. Jadi sekali lagi, bahwa motivasi itu tidak bisa kita andalkan secara jangka panjang. Berbeda dengan motivasi, disiplin adalah tentang melatih diri sendiri untuk melakukan tindakan yang selaras dengan tujuan kita, dengan perasaan apapun dari waktu ke waktu. Disiplin dapat terwujud dalam pengendalian diri dan praktik kebiasaan yang konstruktif. Intinya, meskipun motivasi memberikan antusiasme awal, disiplin akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Inti dari disiplin melibatkan penciptaan rutinitas dan ketaatan. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan secara konsisten, walaupun itu kecil, adalah penting sekali untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap kebiasaan kecil seperti contohnya berjalan kaki atau jogging setiap hari, atau menulis sesuatu setiap hari hanyalah hal kecil. Namun kebiasaan ini akan menghasilkan hasil yang sangat besar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Berkat disiplin yang konsisten. Menyesuaikan kebiasaan menjadi spesifik, terukur, dan dapat dicapai sangatlah penting. Tindakan yang konsisten ini menjadi otomatis. Dia mengalir dari rutinitas dan bukan dari motivasi yang disadari. Nah, sekarang pertanyaannya.
Bagaimana sikap disiplin bisa terjadi jika motivasi itu sedang pergi atau sedang menurun? Ketika motivasi sedang meninggalkan kita, disiplin yang akan menopangnya. Mengapa bisa begitu ya? Contohnya seperti ini, ketika kita ingin melakukan apapun, apapun ya, oke. Kali ini kita coba ambil contoh yaitu berolahraga. Disiplin akan membuat kita mengenakan sepatu olahraga. Seperti kita sedang kehilangan semangat untuk bekerja, disiplin akan memaksa kita untuk tetap duduk dan membuka laptop untuk langsung melakukan pekerjaan. Walaupun masih ada sikap kurangnya, minat dan perhatian. Disiplin akan membantu teman-teman semua untuk mengatasi hambatan dengan memiliki antara lain, memiliki rutinitas yang ditentukan sebelumnya dan digunakan kembali. Lalu, memisahkan tindakan dari suasana hati atau keinginan, kemudian membangun ketahanan melalui keberhasilan kecil, dan akhirnya dapat menciptakan sistem yang akuntabel. Lalu bagaimana cara kita atau strategi untuk memperkuat disiplin? Pada dasarnya menerapkan disiplin diri membutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen. Namun langkah-langkah kecil yang dilakukan secara teratur akan menghasilkan lompatan-lompatan yang besar yang mungkin bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, berikut ini adalah strateginya. Antara lain, yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan yang jelas dan terukur. Menjadi sangat spesifik tentang apa yang ingin dicapai sangatlah penting. Kita harus mendefinisikan kesuksesan yang sebenarnya secara tepat dan kuantitatif. Sehingga teman-teman tahu persis apa yang teman-teman ingin bangun dari setiap kebiasaan kecil. Berkaca pada kasus Benny, teman saya tadi, akhirnya dia mulai membuat target dalam penurunan berat badan. Dia membuat list berapa jarak dan waktu dia harus berolahraga. Berapa target penurunan berat badan dalam beberapa waktu. Dan lain sebagainya. Yang tujuannya agar dapat tercapai yaitu penurunan berat badan. Oke, masuk strategi yang kedua setelah menentukan tujuan adalah kita perlu bangun apa yang namanya rutinitas dan ritual yang mendukung. Bangunlah ritual harian dan mingguan, ataupun terserah Anda waktunya. Strategi kedua ini seperti kita sedang menciptakan sebuah infrastruktur gaya hidup yang mendukung disiplin secara terus-menerus sangatlah penting. Ritual Benny teman saya tadi, setelah bangun pagi, dia sembahyang dan berdoa. Lalu dia langsung mengganti baju dan celananya ke dalam kostum olahraga. Lalu mulai membuat segelas kopi hitam panas tanpa gula. Menyeruput pelan-pelan sambil membaca buku favoritnya. Setelah selesai menyeruput kopi, lalu dia mulai pemanasan untuk memulai jalan paginya. Setelah jalan pagi, sebelum mandi pagi, dia terlebih dahulu menutup olahraga paginya dengan beberapa gerakan seperti push up, sit up, mengangkat beban. Kemudian strategi yang ketiga adalah kita harus melacak terus progres atau kemajuan dari disiplin kita. Seperti layaknya sebuah matriks harian dan mingguan yang harus dipantau terus-menerus. Melacak terus kemajuan akan memberikan gambaran kepada kita dan membuat konsistensi lebih memuaskan. Benny lalu mulai menimbang dirinya setiap hari. Benny mulai mengatur makanan yang dikonsumsi dan mencatat apa saja latihan yang dia lakukan. Tindakan-tindakan kecil seperti mengukur tiap hari akan membuat perubahan terlihat dan memperkuat disiplin. Jadi apa poin penting dari penjelasan yang saya sebutkan tadi adalah motivasi memberikan hasil yang singkat, sementara disiplin memberikan hasil secara jangka panjang. Lalu buatlah target yang terukur dan matriks kebiasaan yang lebih spesifik. Bangunlah rutinitas dan pendukungnya yang memperkuat disiplin. Pisahkan tugas dari suasana hati yang sesaat bisa berubah. Kemudian tindakan kecil yang konsisten akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Yang terakhir adalah disiplin melampaui motivasi di semua bidang kehidupan. Setelah setahun, Benny tampak senang sekali dengan kemajuan dalam aktivitas penurunan berat badannya. Dia mulai tampak senang dan percaya diri bertemu temannya, membeli baju-baju baru karena tampak sudah kebesaran. Benny tidak menyesali dan pasrah terhadap ukuran tubuhnya. Dia memulai dengan menerapkan lebih banyak disiplin dengan langkah-langkah kecil, membuat target yang selalu melacak dengan kemajuannya.
Dengan disiplin secara konsisten, setiap kebiasaan kecil akan berkembang menuju sesuatu yang hebat. Saya percaya itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk kita semua.